Assalamualaikum, kita ketemu pada kuliah asinkron, sifat bahan teknik, yang kali ini kita akan berbicara tentang plastik. Jadi plastik ini cukup banyak digunakan, pada aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sekarang kita tidak bisa, menghindari bahwa kita selalu berhubungan dengan plastik. Jadi plastik ini banyak sekali dipakai di mana saja. Karena dia punya sifat-sifat yang cukup menguntungkan, dia ringan, tahan korosi, murah, mudah dibentuk, tahan terhadap air dan bahan kimia. Jadi dibandingkan dengan logam misalkan, dia ringan, terus murah juga dan fleksibel, mudah dibentuk, mudah di apa-apakan ya, sehingga bisa disesuaikan dengan sesuai dengan penggunaannya. Termasuk di industri pertanian, industri pangan, plastik ini banyak aplikasinya, dari di lahan sampai ke tempat penyimpanan produk pertanian sampai ke eh, hubungannya dengan produk-produk pangan. Jadi plastik itu banyak banget dipakai. Jadi plastik ini adalah salah satu dia bahan polimer sintetis. Jadi polimer itu dia adalah molekul besar yang dia gabungan dari molekul-molekul kecil. Jadi molekul kecilnya itu namanya monomer, kemudian dia bergabung menjadi rangkaian molekul besar yang melalui proses polimerisasi. Jadi saya nggak terlalu bahas polimerisasi, bagaimana prosesnya, tapi dia intinya ada molekul kecil, kemudian dia bergandeng-gandeng itu. Secara umum tadi sudah saya sampaikan, plastik itu ringan, tahan korosi, dan dia isolator. Isolator panas, isolator listrik, terus mudah dibentuk, murah ya, biaya produksinya rendah, kemudian dia juga tahan terhadap bahan-bahan kimia tertentu. Nah, secara garis besar, plastik itu ada dua macam. Ada termoplastik dan termoset. Termoplastik itu dia bisa diproses dengan temperatur. Jadi termoplastik itu plastik yang dapat dilelehkan kembali ketika dipanaskan dan mengeras kembali. Jadi dia bisa dipanaskan untuk dibentuk, kemudian dia bisa mengeras lagi. Nah, proses ini menyebabkan kalau termoplastik itu dia bisa didaur ulang. Kalau termoset itu dia tidak dapat dilelehkan kembali, jadi dia sekali aja, sekali dibentuk ya dicampur dengan bahan pengeras, habis itu selesai gitu. Dia akan seperti itu. Jadi dia tidak bisa dipanaskan untuk dibentuk lagi, nggak bisa. Nanti kita akan banyak bicara termoplastik ya, yang ada polietilen, polipropilen, PVC, polistiren, ya. Nanti kita akan saya bahas ini. Nah, termoplastik ini dapat didaur ulang, mudah diproses dan fleksibel. Nah, ini banyak pemakaiannya di di apa namanya di aktivitas-aktivitas pertanian maupun ya aktivitas sehari-hari juga. Kalau termoset itu dia tidak dapat didaur ulang, jadi dia kuat, kaku, tahan panas, dan stabil. Jadi ada resin epoksi, resin fenolik, polyester, itu dia nggak bisa dibentuk ulang dengan pemanasan. Oke, tadi kita akan bicara satu persatu ya, yang eh, tidak semua jenis plastik, tapi beberapa jenis plastik yang banyak kita temui. Jadi misalkan yang pertama ini adalah PE, polietilen. Ini
Kalau lihat gambarnya di sebelah, Anda pasti sudah paham metode tas kresek ya. Ini apa namanya resin sintetis yang serbaguna karena dia ringan, tahan air, murah, dan dia tahan dengan apa namanya tahan terhadap bahan kimia. Dia fleksibel ya. Dia biasa dipakai kalau di pertanian bisa dipakai di mulsa untuk menutup itu apa bedengan gitu, mulsa, terus dipakai di rumah kaca karena dia bening juga ya, bisa dipakai, bisa di ini bentuk apa namanya warnanya itu bisa dibuat bening, bisa dipakai di pipa irigasi. Jadi ada pipa irigasi yang fleksibel gitu, yang misalkan dia dipakai untuk pipa ya pipa irigasi tetes ya, yang dia langsung ada di apa namanya, yang dia sampai apa namanya ke tanamannya. Jadi itu bisa pakai PE. Wadah-wadah pangan seperti ini dia banyak juga dipakai pakai PE. Nah, PE itu ada macam-macam. Yang banyak dipakai itu HDPE, High Density Polyethylene. Dia tahan benturan, tahan lama, terus banyak dipakai juga untuk bungkus makanan, peralatan rumah tangga, tempat sampah. Jadi dia eh, tidak tidak apa namanya dia keras ya. Banyak dipakai di apa namanya seperti ini ya peralatan rumah tangga, tempat sampah, pipa gitu, termasuk pipa irigasi juga ada yang pakai HDPE. Yang banyak juga itu adalah LDPE. LDPE ini lebih fleksibel, jadi dia nggak kaku banget, nggak keras banget. Dia seperti contohnya tuh seperti terpal. Terpal itu eh, dia dibentuk dari LDPE. Ini HDPE sama LDPE ini eh, yang sering banget dipakai untuk dia dipakai sehari-hari kita lihat. Jenis berikutnya dari plastik itu adalah PVC. PVC itu kalau apa namanya ingat nyebut PVC biasanya ini pipa semacam ini PVC. Jadi PVC ini polimer yang dia dibentuk dari monomernya vinil klorida. Jadi dia kalau tunggal itu vinil klorida, tapi kalau dia bergandeng-gandeng dia menjadi PVC. Nah, PVC ini banyak banget dipakai di pipa, bingkai pintu, bingkai jendela untuk insulasi kabel. Jadi kalau Anda masuk ke lab-labnya, di ini di Selasar ada ya yang apa namanya? Kabel yang di tiang-tiangnya Selasar itu kan dia ditutupi dengan PVC. Di lab juga kabel-kabel yang apa menuju ke peralatan lab atau ke meja kerja itu ditutupi dengan PVC. Dia bisa dipakai untuk di pertanian, dia bisa dipakai untuk irigasi, drainase, saluran, karena dia kuat, ya, kuat tahan korosi, tahan bahan kimia. Biasanya dia cukup awet, umur pakainya panjang. PVC ini juga macam-macam. Ada PVC yang kaku, yang banyak dipakai itu adalah PVC kaku sama PVC fleksibel. Jadi PVC kaku itu dia tidak diplastisasi, jadi dia seperti aslinya. Dia disebut PVCU, bentuknya kaku, jadi dia tahan benturan, tahan cuaca, keras ya, tahan lingkungan yang korosif. Kalau yang PVC fleksibel itu PVC yang diberi plastisasi, jadi dia lebih lebih lentur dan dia apa namanya bisa jernih juga, jadi lebih jernih ini kayak seperti ini ya.
itu PVC yang fleksibel. Ini yang dua ini yang banyak kita temui. Tipe plastik berikutnya adalah polipropilen. Polipropilen ini banyak contohnya, kita sering ketemu. Ini ada macam-macam botol, ada sedotan, ada tali rafia. Ini adalah berasal dari polipropilen. Jadi dia agak kaku tapi tidak terlalu ya. Kemudian jika kena suhu tinggi dia akan melunak. Terus dia banyak dipakai untuk ini ya. Jadi dia dibentuk serat kayak gini ya, dipakai untuk tali-tali plastik itu banyak dari polipropilen. Di industri pertanian dia dipakai untuk wadah hasil pertanian, terus komponen alat pertanian, kemudian ada karung ya, yang untuk hasil panen itu. Kalau di desa di Jawa itu bagor itu ya, itu dari PP, dari polipropilen. Tipe selanjutnya itu adalah polistiren. Nah, ini sudah kelihatan banget nih polistiren ini. Dia adalah termoplastik yang dia bisa leleh di suhu 210 derajat, kemudian dia dibentuk sesuai dengan keinginan. Jadi dia terbuat dari polimerisasi molekul stirena. Jadi dia eh, molekul tunggalnya itu stirena, kalau dia bergandeng-gandeng dia jadi polistiren. Jadi yang banyak dipakai itu styrofoam wadah pertanian, ada styrofoam untuk wadah makanan, kemudian ada styrofoam box. Biasanya dipakai di ikan ya, kalau dibawa nelayan gitu ke laut, baliknya bawa ikan dia simpan di styrofoam box. Jadi dia di styrofoam box itu dibuat dari bahannya dari polistiren. Jadi sifatnya itu dia fleksibel, tapi dia juga rapuh ya terhadap sinar matahari. Jadi kalau dia kena sinar matahari dia akan cenderung melembek kalau panas itu ya, kalau kepanasan. Jadi ini aplikasinya kotak buah, kemasan hortikultura, untuk tempat pembibitan juga pakai eh, polistiren ini. Macam-macam polistiren ini ada misalkan HIPS. HIPS ini polistiren dengan karet, jadi dia fleksibel, tahan bentur, dipakai di komponen mainan dan rangka-rangka peralatan. Kemudian ada GPPS, General Purpose Polystyrene, dia rapuh ya, jadi dia seperti dia bentuk yang paling asli dari polistiren, tapi dia rapuh. Biasanya dipakai di kemasan makanan sama peralatan laboratorium. Kemudian ada polistiren sindiotaktik polistiren ya. Dia tahan panas, tahan korosi, tapi dia lebih rapuh juga seperti GPPS. Nah, yang banyak dipakai itu expanded polistiren. Dia ringan, dikasih suatu zat yang dia bisa expand gitu, bisa mengembang jika kena tekanan atau temperatur, sehingga dia banyak dipakai untuk insulasi, peredam getaran, soundproof. Ya, jadi expanded polystyrene ini cukup banyak pemakaiannya. Nah, jika dipakai untuk aktivitas-aktivitas pertanian, yang harus diperhatikan itu adalah
sifat-sifat plastik ya yang harus diperhatikan jika akan dipakai di aktivitas pertanian itu yang pertama itu kekuatan mekaniknya. Jadi apakah plastik ini nahan beban? Apakah kena benturan atau kena beban, kena apa namanya gaya puntir atau apa gitu, itu diperhatikan kuat atau tidaknya. Kemudian ketahanan terhadap sinar UV ini penting, misalkan dia dipakai untuk rumah kaca gitu ya. Jadi eh, di tropis itu biasanya bukan rumah kaca ya, tapi rumah eh, apa namanya screen house. Jadi yang kiri kanannya bolong-bolong, yang atasnya itu atap yang bening. Biasanya dipakai plastik yang bisa meneruskan sinar, jadi plastik bening. Nah, ini harusnya dipakai plastik yang tahan terhadap sinar UV, yang dia tidak rusak terhadap sinar UV. Kemudian ketahanan terhadap bahan kimia. Jadi misalkan dipakai untuk ini tergantung pemakaian ya, misalnya dipakai untuk eh, apa untuk yang penyemprot hama itu ya, untuk penyemprot pestisida itu dia harus tahan terhadap bahan-bahan kimia. Kemudian fleksibilitas. Jika dipakai untuk selang, misalkan plastik film, misalkan dia harus pakai eh, plastik-plastik yang fleksibel. Kemudian tahan terhadap suhu. Jadi apakah plastik itu dipakai di suhu yang tinggi. Jadi kalau jangan sampai dia apa namanya berubah rapuh pada suhu tinggi gitu ya. Jadi sifat-sifat ini harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Jadi dia plastiknya itu dipakai untuk apa dan dia harus punya sifat-sifat yang seperti apa dari sini. Nah, ini untuk aplikasinya itu banyak ya, misalnya aplikasi plastik di pertanian itu ada untuk irigasi. Jadi selang-selang pipa untuk sprinkler, untuk irigasi tetes, untuk itu plastik semuanya, pipa-pipanya eh, maupun sprinklernya maupun penetesnya. Jadi bagian yang mencurahkan membuat semprotan air, bagian yang meneteskan air sampai ke tanaman itu plastik. Jadi dia murah, apa namanya, alasan utamanya itu murah, ringan, mudah dipasang, gampang sekali dipasang. Kemudian aplikasi berikutnya itu mulsa plastik. Jadi eh, dia mulsa plastik itu bisa dibuat dia double sided, jadi ada bagian yang bolak-balik dia hitam sama perak ya plastik itu. Jadi bagian yang hitam itu nyerap panas, yang bagian sisi yang lainnya itu perak untuk apa memantulkan panas. Jadi dia dipakai untuk menutup permukaan tanah di sekitar tanaman. Jadi dia dipasang di bedengan gitu. Nanti oh, apa namanya tanamannya ditanam di situ dilubangi. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi penguapan tanah, untuk supaya gulma juga tidak tumbuh, ini menjaga suhu tanah. Jadi dari ini tadi fungsi warna tadi, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan air ya karena penguapannya berkurang. Aplikasi yang lain itu dipakai di greenhouse, dia dipakai di penutup rumah kaca kalau di tropis itu hanya di atas sebagai atap karena dia ringan, mudah dipasang dan murah juga apa namanya murah. Jadi relatif eh, apa bisa banyak dipakai untuk aktivitas pertanian ya bikin greenhouse. Ini biasanya pakai polyethylene atau PVC film atau polikarbonat. Kemudian yang pasti plastik itu dipakai untuk kemasan produk pertanian. Jadi dia melindungi produk pertanian selama penyimpanan dan distribusi. Jadi dia dipakai untuk membawa produk pertanian, kantong plastik, film pembungkus, botol, wadah makanan.
Jadi dia akan ini ya, melindungi produk dan memudahkan distribusi. Aplikasi plastik di industri pangan ini cukup banyak. Jadi kita hampir kalau ketemu makanan yang dijual itu bungkusnya plastik ya. Karena dia ringan, kuat, fleksibel dan mampu melindungi isinya, mampu melindungi makanan yang di dalamnya. Jadi dengan kemasan plastik ini dia melindungi makanan dari kotoran dan mikroorganisme. Kemudian kan dia juga kedap air ya, jadi uap air itu nggak bisa keluar masuk dengan mudah, sehingga dia memperpanjang umur simpan. Kalau dia tidak mudah kena mikroorganisme, tidak mudah kena uap air, dia akan lebih 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 lama, bisa umurnya bisa lebih lama. Di samping itu kalau sudah diwadahi plastik itu kan mudah untuk distribusi, mudah untuk pemasaran, mudah dan juga lebih estetik ya, lebih bagus penampakan makanannya jadi lebih bagus. Kemudian bisa ditulisi juga di kemasannya itu. Nah, itu fungsi kenapa pakai plastik. Selain makanan, minuman juga banyak pakai plastik. Jadi daripada pakai kaca, dia lebih resiko pecahnya hampir nggak ada, kemudian dia lebih ringan. Jadi tidak hanya minuman ya, tapi hampir semuanya yang bentuk cairan itu lebih banyak pakai plastik daripada kaca. Minuman, minyak goreng, saus, kecap, kemudian susu, minuman-minuman fermentasi, minuman-minuman soda itu pakai wadah-wadah atau botol-botol dari plastik. Baik yang plastik yang banyak dipakai itu PET sama HDPE. Jadi dia keunggulannya dia transparan, kuat, aman untuk pangan dan dia mudah dibentuk. Jadi botolnya bisa dibentuk dengan khas gitu ya. Nah, plastik itu juga bisa dipakai untuk kemasan vakum. Jadi produk-produk seperti daging, ikan gitu, itu dipakai kemasan vakum. Jadi makanan dimasukkan, kemudian udaranya disedot, terus diseal, dirapatkan. Jadi di dalam di dalam kemasannya itu eh, sudah nggak ada udaranya lagi atau udaranya sangat minimal sehingga dia menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperlambat oksidasi, memperpanjang masa simpan produk. Jadi kalau Anda lihat ini daging ikan itu atau produk-produk olahan dari daging ikan itu dia kan akan mudah sekali kena mikroorganisme dan dia akan cepat berubah ya dalam waktu jam saja dia sudah pertumbuhan mikroorganismenya sudah banyak banget. Tapi dengan disedot udaranya dan tidak ada udara di situ, tidak ada gas, tidak ada uap air di situ, maka memperlambat oksidasi sama mikroorganismenya itu juga terhambat pertumbuhannya. Kemudian dipakai untuk MAP, kemasan kemasan untuk modified atmosphere packaging. Jadi kalau di vakum itu enggak ada udara, tidak ada udara, jadi udaranya disedot keluar. Tapi kalau di MAP itu diisi dengan gas. Jadi pangan itu dimasukkan ke kemasan plastik, kemudian dia ada gas. Jadi produk-produk makanan makanan tertentu itu malah wadahnya diisi gas. Nah, dengan diisi gas ini, gasnya tertentu supaya produk-produk yang ada di produk-produk pangan yang ada di dalam kemasan itu dia tidak melakukan respirasi. Jadi kalau misalkan produk-produk horti, sayur-sayuran atau buah-buahan, dia
apa namanya, meskipun dia sudah diambil dari tanamannya, dia itu masih hidup. Jadi dia masih melakukan respirasi. Nah, kalau masih melakukan respirasi, dia akan cepat busuk. Makanya eh, di apa namanya, di kemasan MAP ini, gas yang ada di dalam kemasan itu diatur supaya dia tidak respirasi. Respirasi itu bernafas, dia ngambil oksigen, mengeluarkan CO2. Jadi di dalam apa namanya, di dalam kemasannya itu oksigennya dibatasi, tapi tetap ada. Jadi kalau dia apa namanya diatur supaya dia tetap berrespirasi, tapi lihat ini memperlambat. Jadi bukan meniadakan respirasi. Dia tetap bernafas supaya tetap segar ya, tetap segar dan tidak apa namanya, dia tetap segar, tapi apa namanya, pernafasannya itu melambat sehingga umurnya dia lebih panjang. Kemudian apa namanya, untuk peralatan-peralatan atau wadah pengolahan pangan. Jadi wadah-wadah baskom segala macam itu yang di industri pengolahan pangan dia eh, dibuat dari plastik. Jadi wadah-wadah untuk fermentasi, untuk bikin ngolah tahu misalkan dia dibuat dari plastik. Conveyor belt misalkan yang untuk ngangkut apa dia ininya bergerak gitu, itu dia dibuat dari plastik. Untuk nyimpan bahan-bahan cair itu dari plastik. Karena kenapa? Dia tidak berkarat, ringan, mudah dibersihkan sama tahan terhadap bahan kimia. Jadi kalau di industri-industri makanan yang untuk wadah-wadah bahan pangannya itu dari plastik. Kemudian ada film plastik. Film itu plastik yang sangat tipis yang dia dipakai untuk melapisi atau membungkus produk pangan. Jadi plastik wrap itu. Dia untuk apa namanya? Dia ditutup dengan plastik wrap, jadi dia terlindung tapi tidak bulky gitu ya, tidak apa ya makan tempat gitu. Terus fungsinya untuk melindungi dari kontaminasi, mengurangi kehilangan air ya biasanya dipakai di ini ya roti, kue gitu ya yang apa atau makanan yang sudah siap makan gitu. Pakai plastik wrap eh, apa namanya juga bagus gitu ya dilihat juga bagus. Nah, banyak sekali apa namanya pemakaian plastik, tapi plastik itu punya kelemahan yang dia menimbulkan masalah di lingkungan. Jadi bisa dia akumulasi limbah plastik. Ya sekarang juga di Jogja juga akumulasi limbah plastik. Kemudian karena degradasi plastik ini sangat lambat. Kemudian ada potensi untuk mikroplastik. Nah, kalau Anda pengen apa di TPB sekarang apa pengaruh plastik ya menjadi mikroplastik di air yang itu digunakan untuk pertanian maupun untuk manusia ini sudah cukup cukup maju penelitiannya. Anda bisa cek di sini supaya lebih jelas. Nanti Bu Priska akan menjelaskan bagaimana mikroplastik ini ada di ada di apa ya wilayah sungai gitu ya. Jadi dia mempengaruhi eh, kualitas sungai. Jadi plastik tapi yang sudah tidak berwujud plastik lagi karena dia sudah apa
pecah-pecah menjadi sangat kecil dan itu ditemukan di sungai dan di apa namanya sampai ke badan ikan misalkan itu ada di situ. Nah, ini silahkan ditonton saja videonya kalau sempat ini videonya Bu Priska yang memenangkan apa penghargaan untuk video terbaik mungkin tahun lalu ya. Nah, untuk mengatasi eh, masalah lingkungan yang disebabkan oleh plastik, itu ada kita mulai mengembangkan eh, bio bioplastik ya, plastik yang dari bahan-bahan alamiah, dari bahan misalkan ini yang sudah agak eh, sudah agak apa namanya di diproduksi ya, diproduksi massal itu ya dari pati jagung, tebu dan selulosa. Bisa dibuat dari apa saja, dari kulit duren. Ya, kalau Anda mau lihat ini adalah kakak-kakak tingkat Anda yang di ini di dalam apa namanya di mengikuti PKM lomba PK apa lomba kreativitas mahasiswa membuat bioplastik dari kulit duren. Ini ada ininya, ada apa namanya, ada laporannya. Kalau videonya nggak ada laporannya. Jadi kakak-kakak tingkat Anda ya membuat apa namanya, eh, membuat inovasi ya, plastik, bioplastik dari kulit durian. Nanti Anda kalau pengen eh, apa, pengen mengikuti lomba atau mungkin pengen penelitian tentang biopolimer ini, bioplastik mungkin dari sampah apa ya limbah pertanian yang banyak itu apa gitu mau dibuat bioplastik. Nah, nanti Anda bisa apa namanya bisa bergabung dengan Bu Priska ya untuk me- apa namanya membuat bioplastik ini. Jadi bioplastik ini sifat dia ada dua, ada dia biodegradable. Jadi dia bisa terdekomposisi, terdegradasi di lingkungan secara alamiah. Jadi ada mulsa, misal mulsa yang biodegradable, dia mulsanya kalau sudah selesai ya dia bisa apa namanya rusak dan ter, terdegradasi menjadi ini yang alamiah, menjadi bahan-bahan yang alamiah. Jadi di lahan pertanian dia tidak berbahaya. Kemudian plastik itu juga ada yang bisa dibuat bioplastik itu yang edible. Edible itu bisa dimakan. Jadi apa namanya daripada tadi dibungkus plastik, ini ada bahan-bahan seperti bahan-bahan pertanian seperti pati, protein, kitosan, alginat ini yang digunakan untuk melapisi misalkan makanan, kemudian buah. Jadi nanti plastiknya kemakan nggak apa-apa gitu. Kalau Anda tertarik dengan ini bergabungnya dengan Bu Yayuk. Jadi Bu Yayuk punya banyak penelitian yang kitosan. Kitosan itu dari kalau nggak salah kulit udang apa ya? Dari kulit udang diambil kitosannya. Jadi bukan kulit udangnya dipakai bungkus, tapi dia diekstrak kitosannya, kemudian dipakai untuk melapisi buah-buahan. Jadi di situ dengan dilapisi kitosan itu buahnya apa respirasinya tadi menurun sama mikroorganismenya nggak mudah masuk ke buah sehingga buahnya lebih awet. Jadi itu plastik-plastik yang bioplastik yang ada dua macam ya bioplastik, ada yang biodegradable, ada yang edible. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang plastik sebagai material yang bisa dipakai di aktivitas-aktivitas pertanian.
Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Selamat belajar.